Welcome, ladies and gentlemen. My name is Peter Meyer, and I welcome you to my presentation. Today, I want to tell you something about the market situation in China. My presentation will take about 15 minutes, and hopefully it will be very enjoyable for all of you here today. Was just a little technical problem. I will go on now. As you can see, here in this curve, the curve is going up very much, and this is very good. Look from left to right. It's very good. Sorry for the little tricky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, saya Indra Cahyarti dari Fakultas Manajemen Universitas Gadjah Mada, Jakarta. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai leadership communication dalam bahasan bagaimana melakukan presentasi di depan publik selayaknya pemimpin. Keterampilan seorang pemimpin paling terlihat saat dia berbicara, baik secara informal, berbicara di ruang konferensi, saat rapat virtual, ataupun secara formal, yaitu saat berdiri di depan publik. Pemimpin biasanya akan menghabiskan waktu sekitar 70 hingga 90% seharinya untuk berbicara. Melalui berbicara di depan umum, seorang pemimpin dapat memberikan ide yang inovatif yang biasanya mengacu pada perubahan. Lantas, bagaimana jika seseorang dalam melakukan presentasi tidak dilakukan tanpa adanya persiapan? Ya, tayangan yang kalian lihat di awal video ini merupakan contoh-contoh yang terjadi jika tidak adanya persiapan. Hal ini sangat disayangkan, apalagi jika kalian sebenarnya mempunyai gagasan penting atau ini terjadi di momen-momen penting yang kalian ditunjuk sebagai pembicara. Tentu saja, hal ini bisa jadi akan menjadi penghambat karir kalian di dunia kerja nantinya. Tahapan awal dalam melakukan presentasi yang baik adalah: pertama, menentukan sebuah strategi. Menentukan sebuah strategi mencakup dalam 3 hal, yaitu kita harus memahami konteks yang akan kita bahas nantinya. Kemudian, kita juga harus mengklarifikasi tujuan apa yang akan kita sampaikan. Ketiga, kita harus memahami bagaimana audiens kita nantinya. Selanjutnya adalah kita harus mengetahui media apa yang akan kita gunakan. Jenis media yang dapat digunakan ada beberapa macam. Contohnya adalah berdiri tanpa visual, dalam meja bundar, berdiri dengan visual, melalui webcam, ataupun kalau itu namanya virtual. Masing-masing media mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Adapun kelebihan dan kekurangan dari masing-masing media tersebut antara lain adalah sebagai berikut. Nah, tahap selanjutnya adalah saat kita melakukan presentasi. Pertama, kita harus mengatasi rasa gugup saat akan memulai presentasi. Jika kita gugup, semua hal yang kita pelajarin atau kita persiapkan di awal akan buyar semuanya. Tentu itu akan sangat disayangkan. Kemudian yang kedua adalah kita juga harus memperhatikan bagaimana gesture, posture, kontak mata kita kepada audiens khususnya. Karena tujuan dari
presentasi di depan publik adalah bagaimana cara kita menyampaikan ide atau gagasan untuk audiens kita. Dengan memperhatikan gesture, posture, maupun kontak mata, kita seperti akan berkomunikasi dengan mereka dengan cara kita. Posisi gesture yang baik adalah kita berdiri tegak, melakukan senyaman mungkin, menambah gerakan tangan tapi jangan terlalu sering. Biasanya dengan semakin banyaknya kita melakukan presentasi, maka akan terbentuk secara alami. Kemudian kita harus memperhatikan suara kita. Suara kita itu termasuk bagaimana intonasi saat kita berbicara. Kemudian kita juga harus mengetahui bagaimana akan waktu kita untuk presentasi, alias manajemen waktu. Dengan manajemen waktu yang baik, maka kita akan melakukan presentasi sesuai dengan waktunya. Kemudian, kita juga harus mempertimbangkan untuk penggunaan teknologi. Teknologi ini bisa seperti laser atau sebagai penunjuk di dalam slide kita nanti, menggunakan catatan-catatan kita, menggunakan tab ataupun peraga lainnya untuk menunjang atas presentasi kita. Nah, itu tadi merupakan serangkaian saran yang dapat dilakukan untuk persiapan presentasi di depan publik. Satu hal lagi, kita harus sering berlatih. Kita bisa berlatih di depan cermin, di depan teman-teman kita, ataupun melakukan rekaman video atas presentasi kita. Semakin seringnya kita berlatih ataupun seringnya kita berbicara di depan publik, maka skill kita berbicara akan semakin tinggi. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.